Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pertanggungjawaban dan Pelindungan Hukum terhadap PPAT atas akta jual beli yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari pengadap dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 236/Pit B/2022 PN/PLG. Penelitian ini berangkat dari kedudukan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan atau hak milik atas satuan rumah susun. Dasar kewenangan tersebut diatur dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan utama PPAT adalah membuat akta jual beli. Dalam praktik, pembuatan akta jual beli seringkali menimbulkan persoalan ketika kemudian diketahui bahwa keterangan atau dokumen yang disampaikan oleh penghadap ternyata tidak benar atau dokumen yang palsu. PPAT dalam membuat akta hanya memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi secara formil. Antara lain, yang pertama memastikan identitas penghadap sesuai dengan orang yang hadir secara fisik. Yang kedua, memastikan para pihak cakap bertindak secara hukum. Yang ketiga, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung. Serta yang keempat dan terakhir, memastikan tidak terdapat pertentangan antar dokumen. Namun terkait objek perbuatan hukum, PPAT diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian data fisik dan juga data yuridis tanah sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, lalu pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 dan juga pasal 97 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang garing Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021. Dengan demikian, selama PPAT telah melakukan pemeriksaan formil secara benar dan hati-hati, maka tanggung jawab hukum atas kebenaran material dokumen berada sepenuhnya pada para pihak yang memberikan keterangan dan bukan PPAT. Namun pelindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membebaskan PPAT dari segala bentuk tanggung jawab. Dalam perkara tersebut, salah satu pihak dalam AJB menggunakan KTP non elektronik palsu serta sertifikat pengganti yang diterbitkan oleh BPN namun didasarkan dengan dokumen yang palsu. Penelitian ini menegaskan bahwa keterangan palsu tersebut merupakan sumber utama cacat material, sehingga tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi PPAT, sepanjang PPAT tersebut tidak mengetahui dan tidak memiliki niat jahat untuk menggunakan dokumen palsu tersebut. Namun yang menjadi poin penting dan sekaligus kebaharuan dalam penelitian ini adalah bahwa pembatasan tanggung jawab material tidak berarti meniadakan seluruh bentuk tanggung jawab PPAT. Penelitian ini menegaskan bahwa PPAT tetap dapat dinilai lalai secara administratif apabila tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi formil. Salah satu contohnya adalah masih diterimanya KTP non elektronik oleh PPAT dalam pembuatan AJB dalam kasus ini yang berdasarkan pada pasal 10 Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2013, KTP non elektronik hanya berlaku sampai 31 Desember 2014 dan Pasal 64 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa identitas yang sah adalah KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Dengan demikian, penelitian ini membedakan secara tegas antara tanggung jawab pidana yang mensyaratkan adanya kesengajaan atau pengetahuan terhadap penggunaan dokumen palsu dan juga tanggung jawab administratif yang dapat timbul akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban formil. Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua sasaran utama. Yang pertama bagi masyarakat, di mana penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kejujuran dan kebenaran keterangan yang diberikan kepada PPAT sangat menentukan kekuatan pembuktian akta autentik. Dan yang kedua, bagi PPAT, penelitian ini memberikan dasar mengenai batas pertanggungjawaban hukum serta bentuk pelindungan hukum yang dapat diperoleh sepanjang PPAT telah bertindak sesuai ketentuan dan dengan itikat yang baik. Namun di sisi lain mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan konsistensi dalam melakukan verifikasi formil agar tidak menimbulkan celah bagi kelalaian administratif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PPAT pada dasarnya bertugas menjamin kepastian hukum secara formil, bukan menjamin kebenaran material dari setiap keterangan penghadap. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab PPAT, serta penguatan pelindungan hukum bagi PPAT yang menjalankan tugasnya dengan itikat baik
dan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.